Malam-malam teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita live webinar VIP lagi nih. Jadi eh, banyak teman-teman juga nih dari alumni seminar Oktober kemarin. So malam ini materi yang berjudul How to Survive akan dibawakan sama Mas Duyan Anggara. Kirain dikepawain Gopar. Ini yang bikin judul Mas Teguh nih, How to Survive ya. Udah kelihatan monitorku, teman-teman? Sudah Mas. Oke, so teman-teman, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 6 terakhir ya. Kita hari terakhir seminar tanggal 10 ya, hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin ya, betul ya hari Jumat ya. Iya Mas. Kita selesai seminar itu tanggal berapa sih? Oh, tanggal 13 Ah, ya. Ya, ya, hari ya, Jumat. ya, ya. So, kemarin teman-teman, selama seminar kita punya dua setup ya. Pertama adalah USD CHF, yang kedua adalah GBP/NZD ya. GBP/NZD-nya kita SL di sini ya. Jadi kita kemarin ada SL di GBP/NZD gitu ya. Kalau teman-teman ngambil satu, kita kan udah bahas nih, outcome satu loss $50 atau profit 75 atau BEP ya. Dan ternyata kita lihat teman-teman setup kita di GBP/NZD itu SL gitu ya. Which is SL sesuai dengan rencana. Saya akan tambahin satu banding satunya nggak kena ya. Teman-teman bisa lihat harga masuk turun nggak nyampe satu banding satu kemudian SL. Jadi kita ter SL dengan damai di GBP/NZD dan di USD CHF kita making money. Nah, tergantung dari risk reward yang teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman pakai satu banding dua, jadi kalau tergantung skenario-nya ya. Ini kita bahas karena ini kita lanjutin dari seminar kemarin dulu, habis ini baru kita masuk ke how to survive ya. Nah, ketika teman-teman lihat di sini gitu ya, kalau kita punya balance, misalnya saya punya balance eh, berapa ya? Saya punya balance 2000 USD gitu ya, misalnya 2000 USD ya, $2000. Saya punya balance 2000 USD dan saya memutuskan untuk risk per transaksi saya 1% di setiap transaksi berarti let's say saya pakai risk 20 USD per transaksi ya. Nah, tergantung. Kemarin kalau teman-teman pakai sesi target, berarti teman-teman akan pecah menjadi 10 10 di satu banding satu dan 10 di misalnya teman satu banding dua misalnya atau mungkin 10 di satu banding satu dan $10 di satu banding tiga terserah teman-teman mana yang teman-teman pilih. Artinya kalau kita pakai 10 di satu banding satu dan 10 di satu banding dua maka di sini teman-teman posisinya kita plus $15 ya. Kita profit plus 15 USD. Oke, posisinya plus 15 USD. Dan kalau teman-teman pakai yang bawah, pakai satu banding tiga untuk TB keduanya, maka teman-teman dapat plus 20 USD. Sorry, di sini plus 30. Oke, di bawahnya plus 40. Oke, jadi itu teman-teman profit 1,5% atau profit 2% dari transaksi ini. Tetapi kalau kita lihat, karena kita kemarin entry di GBP/NZD dan GBP/NZD SL gitu ya teman-teman, maka kita juga loss. Tetapi kalau teman-teman lihat, karena kita menggunakan risk reward yang benar, satu transaksi TP dan satu transaksi SL gitu ya, hasil akhirnya tetap tetap profit. Karena di GBP/NZD posisinya kita loss 20 USD. Skenario manapun dua-duanya loss $20. So, kalau kita pakai ini dengan dua transaksi ini, kalau kita entry di sini, teman-teman, kita akan posisinya kita masih plus $10 sekarang, plus 10 USD. Kalau kita pakai rule yang bawah, kita sekarang masih profit $20, which is 1%. Jadi kita masih profit 1% atau profit 0,5% tergantung dari risk management dan risk reward yang teman-teman pakai ya. Tergantung risk rewardnya ya. Karena kita sepakatin risknya 1%. Nah, pertanyaannya, eh, gimana caranya survive di trading? Gimana cara survive? Jadi pertanyaannya how to survive. Jadi untuk survive teman-teman caranya sama ya, nggak pernah berubah. Jadi sebenarnya apapun jurusnya ya trading itu secara umum, secara rule trading itu cuma gitu-gitu aja. Yang agak berat buat teman-teman itu adalah nantinya berdamai dengan psikologi. Ya kemarin ada salah satu teman kita DM ke saya, Mas. eh Sebentar saya bacain DM-nya ya. Saya pengen jawab. Nanti saya bikinin video buat beliau.
Cuman saya bahas di sini dulu. Beliau bilang, siang Mas saya minta solusi. Saya tidak suka kalah, kata beliau. Padahal saya sudah tahu win rate saya 30%, artinya setiap 100 transaksi kemungkinan 70 kali loss. Tapi setiap loss saya merasa seperti loser. Biarpun pikiran logika saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa ini hanya salah satu dari 70 transaksi yang menang akan kalah, tetapi tetap saja saya down, merasa loser, takut, dan ada perasaan ingin modif role yang sebenarnya sama aja. Tetapi tetap bisa loss juga. Emang trading ini benar-benar mental game ya, Mas. Jadi mohon solusinya, Mas, untuk menaikkan mental saya. Jadi memang trading itu mental game, teman. Trading itu mental game. Jadi apa yang membedakan kita yang masih belajar sama profesional? Dalam hal apa yang diketahui, menurut saya nggak jauh beda ya, gitu-gitu aja. Trading ya, kita perlu sepakati eh, apakah harga ini kita sebut murah, apakah harga ini kita sebut mahal. Kalau kita tahu harganya murah, ya udah kita beli. Kalau salah, di mana kita keluar? Oke. Dan kalau benar, di mana kita keluar? Dan ketika loss itu terjadi, kita mau loss berapa? Selama selama sistem trading yang teman-teman gunakan terbukti making money, maka harusnya teman-teman akan profit. Oke. Kita lihat sekarang kita charting ya, sambil charting biar kita bisa sambil cari peluang. Kita lihat Euro USD H1 ya. Euro USD H1 sekarang kita nggak punya peluang karena trennya nggak jelas. GBP USD, nih kemarin GBP USD kita ada setup di sini ya. Ini kalau teman-teman alumni yang cukup lama, teman-teman tahu ketika ketika apa? Ketika GU, ketika harga membentuk drop stop menembus EMA 200, biasanya dia akan jadi pijakan pertama. Jadi kalau kemarin teman-teman ada yang entry di sini, ini teman-teman udah dapat nih 1/3 harusnya udah dapat juga. Lihat 1/3 di sini ya. Em, and Audio USD Mas. Oke, nanti kita jalan sambil sana santai. USD Yen kita nggak ada setup. Audio USD sementara nggak ada setup ya. Kita akan tunggu harga bikin low di sini. Walaupun kita punya drop di sini, tapi kita belum belum akan ambil ini sebagai setup ya. Kita tunggu ya. Jadi kita tunggu harga bikin new low di sana ya. Jadi kita nggak akan ambil. USD chart teman-teman uptrend, strong uptrend gitu ya. Kita punya UFO nggak? Kita punya UFO di sini, tapi UFO ini saya nggak suka. Kenapa? Nah, ini kita udah masuk ke quality of the zone. Karena ekornya terlalu panjang ya. Kalau teman-teman bingung gitu, teman-teman turunin time frame-nya ke 10 menit. Di 10 menit bentuknya nggak gitu asik ya. Harga naik, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi bentuknya tidak tidak ke 15 ya. Jadi bisa nggak kayak gini? Oh bisa. Jadi di 15 ternyata bisa ya. Jadi tapi kita harus ngambil 10 menit. Jadi ini adalah drop base rally ya. Jadi itu adalah drop base rally. Oke. Anggaplah teman-teman pasang di sini ya. Anggaplah teman-teman pasang di sini. Ya udah, sebenarnya kan kita sepakatin oke ini harga murah, kita mau beli nggak? Yes. Kita mau beli nggak? Yes. Kalau kita mau beli, di mana kita keluar kalau salah? Kalau salah di sini ya udah. Toh ini bisa salah, bisa benar, teman-teman. Nggak ada yang tahu ini akan profit atau loss. Kita lihat USD CHF, USD CHF kita ada setup di sini. Sekarang udah nggak ada. Kemarin kita ada setup NZD USD di sini, ini nggak kepanggil. Oke, lanjut Euro GBP. Ini kemarin ada setup di sini ya, bekerja dengan baik. Oke. Dan setupnya nggak aneh-aneh teman-teman. Kalau teman-teman sudah belajar ya, nggak ada yang aneh dengan setupnya. Kalau kita mundur, harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200, ada rally base rally di sini. Teman-teman bisa lihat kalau saya nyalain azonnya, muncul tuh izonnya. Ini saya harus ganti ke 1 day supaya benar. Ini ya, si reference lainnya. Nah, teman-teman lihat jalannya aja pelan-pelan. Oke, reference nya dekat situ. Oke. Jadi nggak ada yang aneh dengan setupnya. Jadi harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200 kita punya rally base rally. Persis seperti yang kita bahas di seminar kemarin. Ya, ini bekerja dengan baik. Oke, Euro Yen nggak ada setup. Euro AUD, oke, Euro AUD kita punya rally base rally di sini. Boleh nggak di sini? Boleh. Saya biasanya ngambil segini boleh nggak boleh? Kalau nggak nyalain ISO-nya aja kalau ragu ya. Saya akan ngambil ke sini kalau saya ngantri. Euro Chat, nggak ada yang menarik. Euro CHF ini kemarin bekerja dengan baik juga. Drop is drop sama kita kita lihat
Harga di bawah 5200, para EMA di bawah 5200, kita punya drop stop searah dengan tren. Euro NZD kondisi sekarang nggak ada yang menarik. Kemarin ada di sini, tapi sekarang udah kepanggil ya. Oke, kita lihat GBP Yen. Let me see. GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF ini sama setupnya nih bagus. Kemarin saya bikin ini tapi belum kepanggil. GBP NZD sebelumnya di sini ya. Rally base rally ini bekerja dengan baik. Rally base rally, harga berada di atas 5200, Parema di atas 5200, buy only, kita buy di sini. Nah, ini tantangan nih, yang buy profit, yang sell akhirnya SL. Kemarin kita ada sell H4 SL. Ini Audien, harga sempat masuk, turun, akhirnya SL ya. Ini SL, transaksi SL di Audien kemarin. Ada SL di situ kemarin. CADN nggak ada, CHF yang nggak ada, NZD yang nggak ada, Audi chart nggak ada. Kita akan sampai ke Audi NZD sini. Audi CHF udah bikin new low ya teman-teman, sudah bikin lower low, berarti kita bisa marking area ini. Bentar saya gede. Bisa lihat ekornya di mana. Oke itu ya. Oke, ini adalah area kita Audi CHF. Sama setupnya nggak ada yang aneh. Harga di bawah 5200, Parema di bawah 5200, kita entry di drop is drop ya. Audi NZD barusan ada yang ngasih tahu. Audi NZD menarik ya teman-teman. Saya akan marking ini di sini. Harga di bawah 5200, harga di atas 5200, Parema di atas 5200. Ada dua area yang bertumpuk teman-teman. Ada area pertama, sementara ini area yang valid ini, yang bawah. Tapi kalau kita lihat kondisinya, harga trending sangat kuat, kemungkinan habis ini EMA-nya akan lewat. So, area yang akan valid dalam waktu dekat adalah yang ini, yang atas ya. So, ODNZD di sini, areanya di sini. Ya, jadi ada yang bilang ODNZD H1, eh, kita lihat lagi. CAD CHF, nggak ada yang menarik. NZD CAD, nggak ada yang menarik. NZD CHF, ada yang menarik di sini ya. Saya marking sebentar buat teman-teman biar cepat. Hmm. Euro CHF H1, sebentar kita udah di NZD CHF. Nggak ada ya. Oh, ada di sini ya. Tapi ini udah boleh. Kalau teman-teman entry di sini boleh. Tapi kalau saya nunggu bentuk di bawahnya ya. Tapi ini valid ya. Kalau ada yang mau sell di sini valid. Nah, kemarin ada sell di sini, jadi ini masih belum ngambil yang di situ. Baru selesai. Oke, so gimana caranya survive? Yang pertama, teman-teman perlu pendekatan yang sama. Teman-teman perlu melakukan hal yang sama terus menerus. Kalau teman-teman melakukan hal yang sama terus menerus, ya teman-teman akan punya sistem trading yang terbukti konsisten. Konsisten itu bisa konsisten profit, bisa konsisten loss kan? Bisa konsisten profit, bisa konsisten loss. Saya ke Audi USD 21 menit. Bisa diterima, bagus. Audi USD 21 menit, teman-teman bisa ambil ini areanya. Oke, Audi USD 21 bagus ya. Oke, ini areanya. Saya ganti merah deh biar enak. Oke, bagus. So, yang pertama teman-teman melakukan hal yang sama terus-menerus ya. Hal yang sama terus-menerus itu kalau teman-teman melakukannya dengan cara konsisten, hasilnya pasti konsisten. Kalau teman-teman punya rule yang konsisten, teman-teman misalnya punya rule yang konsisten ya. Rule-nya sama terus-menerus. Dan di 1 banding 1, teman-teman punya win rate 40% misalnya. Berarti apa artinya nih? Artinya kan losing strategi ya. Tapi kalau teman-teman sudah, ini banyak mas, saya udah ngambil 500 sampel gitu ya pakai rule ini, datanya. Dan dari 500 sampel ini, ternyata win rate-nya 40%. Apa informasi yang kita punya? Boleh dijawab di chat teman-teman.
Saya punya rule yang konsisten nih. Cara entry-nya sama terus-menerus. Di RR 1 banding 1, win rate-nya 40%. Atau kita bikin lebih buruk, guys. 35%. Mungkin 40% kurang kecil. Win rate-nya 35%. Tinggal dibalik aja, betul. Dengan catatan cara entry-nya sama. Tinggal dibalik yang harusnya buy diganti sell. Teman-teman jadi punya profitable system. Kalau teman-teman entry 500 kali, pertanyaannya, seberapa buruk terhadap akun kita? Maka total loss, oke, kita akan pakai kalkulator. 500, kita akan loss 500 dikali. Kalau teman-teman entry pakai akun beneran ya, harusnya kalau pakai akun beneran nggak perlu 500 dikali 0,35, 175 TP ya. 175 TP, sorry, 175 TP. Lossnya berapa tuh? Yang profit, yang loss 0,65 dikali 500, 325 dikurang 175. Teman-teman minus totalnya 150 R. Oke, ini plus 175. Oke, lossnya 325 ya. Minus 325. Jadi teman-teman total kita minus 150 R. Kalau teman-teman misalnya entry pakai akun beneran, harusnya nih kebangetan ya. Kalau entry pakai akun beneran sampai 500 transaksi, loss win rate-nya segitu masih dilanjutin ya. Kalau ini adalah data backtest, teman-teman, kalau ini adalah data backtest, teman-teman tinggal balik aja. Yang harusnya buy jadi sell jadi profit. Simpel. Loss 150 R berarti MC dong, Mas? Ya, harusnya enggak kalau teman-teman pakai risk dari balance terus. Karena kan ngabisin duit kita tuh sangat susah. Ya, pasti akan loss banyak, saya sepakatin. Tapi teman-teman nggak akan loss, nggak akan loss. Kita coba bikin pakai Excel ya. Kalau saya balance-nya 2000, aku penasaran aja sih. Loss-nya berarti sama dengan berapa? 2000 dikali 0,01, 1%. Sorry, sorry. Dan 2000 sama dengan ini dikali 1%. 20 ya, sama dengan ini dikurang ini. Sama dengan ini. Kalau ini saya turunin ke bawah, ini out of curiosity ini saya penasaran aja sih. Tidak perlu dilakukan. Ini saya turunin ke bawah. Ini saya turunin ke bawah. Oops, sorry. Oke, saya kasih nomor 1, 2, 3. Kita akan butuh nomor sampai 150. Saya penasaran, ini kan sistemnya sangat sangat konyol ya kita. Kita loss 150. Kita minus 150 R. Anggaplah ini terjadi beruntun ya. Kita 150 kali SL beruntun ya. Masih 100, 150. Ini yang terjadi kalau kita 150 kali SL beruntun ya. Ini yang terjadi kalau kita SL beruntun 150 kali. Dengan risk 1% per transaksi. Ini kita udah hal yang terburuk di antara yang terburuk yang mungkin terjadi ya. Di 1 banding 1, 150 KSL beruntun, which is nggak mungkin. Tapi anggaplah itu terjadi. Balance-nya jadi berapa di akhirnya? Oke, teman-teman deposit $2.000 gitu ya. Kalau loss 1%, teman-teman selalu pakai 1% dari balance ya. Loss 1% tinggal 1.900, habis itu pakai 1% dari balance gitu ya. Dan teman-teman loss 100 kali beruntun di sini, balance teman-teman masih sisa 734. Loss 100 kali beruntun. Balance-nya masih sisa 734. Artinya,
Dengan skenario yang sangat buruk sekalipun, teman-teman tetap survive. Kalau teman-teman SL 150 kali beruntun, balance-mu masih 447. Berarti teman-teman baru kehilangan sekitar 75% balance. Artinya, berarti yang kedua, setelah teman-teman punya sistem yang konsisten, apalagi yang perlu konsisten? Kita perlu punya risk yang konsisten. Kalau teman-teman risk-nya tadi berapa? Risk-nya adalah 1% per transaksi, dan teman-teman selalu 1% dari balance terakhir, ya dari balance, gitu ya. Maka, kalaupun teman-teman loss 100 kali beruntun di sini, teman-teman loss 100 kali beruntun gitu ya. Teman-teman balance-nya 2000 nih. Transaksi pertama loss, kedua loss, ketiga loss, keempat loss. Teman-teman loss 100 kali beruntun, balance-mu masih 739. Which is 739 dibagi 2000 itu adalah 37% dari balance. Berarti teman-teman baru loss 63%. Berarti butuh keajaiban untuk MC ya? Iya, butuh keajaiban untuk MC. Jadi kalau teman-teman punya sistem yang konsisten, cara entry-nya sama terus-menerus, dan teman-teman punya risk yang konsisten, hampir tidak mungkin teman-teman ditendang keluar dari permainan. Teman-teman tidak akan MC, tidak akan MC. Kalaupun 100 kali salah beruntun, which is kita sepakat, mungkin nggak 100 kali salah beruntun? Mungkin nggak, Mas Gofar? Kita lempar koin juga nggak mungkin 100 kali salah beruntun kan itu. Kita lempar koin nggak mungkin 100 kali salah beruntun. Berarti yang pertama, risk management yang benar, ini paling kunci. Ini bodoh-bodohan aja. Dengan risk management yang benar, bodoh-bodohan pun tidak MC. 100 kali salah beruntun pun, teman-teman baru kehilangan 63% balance. Kalau 150 kali salah beruntun, teman-teman masih berapa tuh? Ini dibagi 2000, 105 kali 50 kali beruntun, teman-teman masih punya 22% balance. Teman-teman baru loss 77%. 150 kali salah beruntun, teman-teman baru kehilangan 77%. Artinya, susah untuk ngabisin duit kita kalau money manajemennya benar. Jadi kalau kita pengen survive, yang pertama kita perlu punya risk per trade. Kita sepakatin aja 1% misalnya. Nah, setelah 1%, teman-teman juga perlu sistem trading tadi. Teman-teman punya entry dengan rule yang sama terus-menerus. Kalau teman-teman entry dengan rule yang sama terus-menerus, tadi kita udah bahas. Kalaupun ternyata sistem teman-teman terbukti loss, dibalik. Most likely nggak terbukti loss. Kalau teman-teman belajar caranya, teman-teman bisa backtest semua rule trading yang kita share. Kalau teman-teman entry jika harga di bawah EMA 200, para EMA di bawah EMA 200, teman-teman akan punya win rate di atas 50%. Artinya sistemnya profitable. Teman-teman tuh sudah punya, kalau teman-teman alumni seminar atau alumni kelas-kelas yang lain, teman-teman sudah punya sistem trading yang profitable. Oke. Teman-teman sudah tahu caranya. Teman-teman tinggal gunakan risk persen dari balance. Udah. Apalagi kalau teman-teman pakai RR yang lebih baik, RR-nya 1/2. Anggaplah kita pakai 1/1 dulu. 1/1, kalau teman-teman win rate-nya udah 55%, itu udah profitable. Oke. Artinya sebenarnya kalau ininya benar, money manajemennya benar, teman-teman tadi, kalau teman-teman punya risk system yang kayak gini aja, yang loss rate-nya segini, win rate-nya 35%, ya udahlah, begitu 100 transaksi terbukti ini, caranya sama kok, loss 35% dibalik aja, yang baik kita ganti jadi sell. Balik pasti, pasti balik. Nah, selama teman-teman tidak ditendang keluar dari permainan, selama teman-teman tidak MC, tetap akan ada ruang untuk improvement. Tapi ya masa 100 kali loss beruntun dan nggak belajar kan nggak mungkin. Kan kita juga tetap belajar dong. Kita mulai belajar, kita mulai ngerti. Nah, ketika teman-teman mulai belajar dan mulai ngerti, teman-teman mulai win rate-nya naik, win rate-nya naik, win rate-nya naik. Sampai di satu titik, 1/1-nya bisa 60%, bisa 65%. Kalau udah 60% plus ya udah sangat profitable, teman-teman. Oke, sangat profitable. Jadi, balik lagi misalnya. Oh, berarti kalau saya pakai RR 1/2 misalnya. Oke, saya pakai 1/2. 1/2,
kita udah sama-sama tahu, teman-teman, target minimalnya adalah 34% win rate. Kalau teman-teman punya win rate di atas 34%, teman-teman profitable. Kalau di 1:2, teman-teman win rate-nya 35%, teman-teman profit. Di 1:2, teman-teman win rate-nya di atas 40%, teman-teman profit. Artinya buat teman-teman yang baru mulai, kita bisa kejar 1:2 itu win rate-nya 40%, ini udah oke banget. 40% di 1:2 ini udah oke banget untuk orang yang baru mulai. Ingat, teman-teman kan di sini trade for skill, teman-teman sesuai judul webinar malam ini, how to survive. Teman-teman yang penting nggak keluar dari permainan, nggak ditendang. Eh, ini ada pertanyaan nih dari Mas John. Coach, menentukan 1:2 atau 1:3 itu saya konsisten aja atau sesuai kondisi? Boleh dua-duanya, yang penting rule-nya baku. Tapi konsisten aja juga boleh. Kalau pusing ya. Kalau rule-nya baku misalnya jika final targetnya, kalau teman-teman udah belajar di Forex WDA atau teman-teman belajar di Survival to Mastery, teman-teman tahu misalnya kita punya rule baku ya. Kalau harga sudah meninggalkan area sampai 1:2, kita ambil 1:2 misalnya. Kalau rule-nya jelas nggak apa-apa. Yang penting kan yang konsisten rule-nya ya. Misalnya gini. Misalnya kita ambil USD CHF. Misalnya kita punya rule misalnya. Oke, USD CHF ini kan setup kita ya. Ya, ini setup kita di USD CHF. Misalnya saya mau ngambil rule berdasarkan ini. Misalnya saya cuma mau ngambil 1:2 atau 1:3 berdasarkan apa Mas? Saya berdasarkan ini. Seberapa jauh harga meninggalkan area. Nah, kita lihat. Kalau saya giniin, oke lihat. Ini harga sampai 1:3, berarti boleh saya ambil 1:3. Misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh aja. Jadi teman-teman lihat harga terjauh sebelum harga kembali ke area kita. Lihat ini, boleh nggak? Pakai itu boleh nggak? Boleh. Jadi kalau harga meninggalkan area sampai 1:3 berarti boleh. Tapi kalau harganya kemarin cuma sampai sini, berarti saya ambil 1:2 only. Misalnya, gitu boleh nggak? Boleh. Dipilih berdasarkan kondisi boleh. Atau plug kita tutup mata selalu 1:2 boleh nggak? Boleh. Dan tetap profitable. Selalu plug 1:2 boleh nggak? Boleh dan tetap profitable. Nah, teman-teman bisa ngejar win rate 40%. Kita lihat lagi. Kalau teman-teman bisa 200 posisi, ya, misalnya teman-teman setahun punya 200 posisi gitu ya, dan teman-teman punya win rate 40%, artinya yang profit ada 80 posisi, kali profit 2, teman-teman dapat 160 R, 160 kali RIX ya. Loss-nya karena 40 berarti loss-nya adalah 120 dikali 1 kan. Kalau loss kan 1 gitu. Sorry, 120 dikali 1 kita minus 120. Berarti total kita profit di sini kita masih bisa profit 40 R. 40 R per tahun ya, 40 R per tahun. Tergantung kalau teman-teman risknya 1%, berarti ini 40% di awal cukup 40%. Kalau teman-teman risknya 2% per transaksi, oh saya lebih gede Mas karena balance saya kecil ya, berarti teman-teman dapat 80% per tahun. 80% a year ini udah oke banget. Oke. 80% per tahun atau 40% per tahun udah oke banget. Kan kita masih belajar kan. Teman-teman bisa punya win rate 40% di 1:2. Nanti teman-teman pelan-pelan teman-teman belajar 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 supaya angka ini naik. Naik mungkin nanti lama-lama jadi 50%. Ketika teman-teman semakin pro kan. Nah, tapi problemnya adalah ketika teman-teman di sini teman-teman punya win rate 40%, artinya teman-teman tahu kita akan punya 120 SL dan 80 TP. Ini yang nggak berat buat orang yang baru mulai. Dia punya lebih banyak merah dibanding hijau. Kayak yang ditanya sama teman kita tadi, dia bilang, ketika terjadi merah, saya merasa lose, saya merasa loser. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman perlu sadari dulu di awal bahwasanya yang kita bahas, bahwasanya proper loss is a part of winning strategy. Saya balik ke GBP NZD. Kan kita punya transaksi SL di sini GBP NZD. Proper loss atau loss yang terukur adalah bagian dari proper loss is part of winning strategy.
Jadi, loss ini juga bagian dari plan. Jadi ketika teman-teman SL, ini sudah sesuai dengan plan. That is kata kuncinya. Di WNZD ada setup di M21. Kita lihat sebentar, biar nggak penasaran. M21. Oh, nggak ada area yang cukup clean ya. Nggak ada area yang cukup jelas. Let me see. Bisa, tapi bukan area yang saya akan ambil ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi, proper loss is part of winning strategy. Jadi, SL itu adalah bagian dari rencana kita. SL adalah bagian dari rencana kita. Jadi, kita perlu memaknai SL dengan cara yang berbeda. Problemnya adalah banyak orang menganggap SL sebagai bad thing. Orang menganggap SL sebagai sesuatu yang buruk. Oh, SL artinya buruk. No, SL artinya sesuai dengan rencana. Kalau ternyata harga tidak sesuai dengan analisa saya akan keluar plan saya akan pasang SL di merah ini dan harga bergerak kena merah dan saya stop out. Saya loss 1% dari balance. Loss 1% dari balance di setup ini adalah bagian dari rencana. So, harga nyentuh SL itu adalah kemenangan, bukan loser. Loser itu adalah kalau teman-teman sudah bilang SL-nya di sini, habis itu digeser-geser, itu namanya loser. Tidak sesuai dengan plan. Ketika teman-teman punya plan dan plan itu terjadi, it's winning. Oke? Okay? Kena SL bukan sesuatu yang buruk, itu yang perlu dirubah. Kena SL adalah bagian dari rencana. Oke? Okay? Kena SL itu adalah bagian dari rencana. Jadi, ketika yang problem banyak orang adalah ketika 120 merah ini terjadi, ini yang bikin orang galau sama sistemnya. Padahal ya, kita sepakatin tadi. Di awal, goals teman-teman bukan trading for money. Di awal, goals teman-teman adalah trading for skill. Teman-teman perlu ngasah skill, perlu ngasah psikologi. Tadi ada yang nanya, Mas, Excel-nya tadi rumusnya gimana? Nggak ada rumusnya, Mas. Rumusnya cuma gini aja. Ini balance ya. Ini balance. Ini 1%. Ini balance minus 1%. Selalu gitu. Jadi ini kan startnya balance-nya 2000. Kalau saya loss, maka minus $20. 1% dari 2000 kan $20 nih. Saya loss segini. Ya ini tentu aja nggak akurat teman-teman. Nggak, angkanya nggak akan 100% gini. Tapi teman-teman tahu idenya lah. Karena kalau kita pakai asisten kan dibulatkan ke bawah bahkan. Jadi angkanya akan lebih kecil lagi. Jadi kita balance 2000 loss $20. Balance, habis itu balance kita segini, loss lagi. Tinggal segini, 1%-nya gitu terus ya. Atau kita mungkin bisa bulatkan jadi dua angka di belakang koma ya. Nah, gitu ya. Di sini, oke yang ini juga kita perlu bulatkan dua angka di belakang koma. Ya, sama aja angkanya nggak jauh beda ya. Jadi balance-nya 200, loss 20 jadi 1980. Kita Riksnya 19,8 jadi 1960. Itu Riksnya 19,6 tanggal 1940. Riksnya 19,41 dan seterusnya. Jadi itu. Sekarang ada pertanyaan lagi. Mending hit SL daripada nggak pakai SL rungkat. Yes. Jadi kita perlu menyadari dulu bahwasannya SL itu bagian dari plan. Jadi ketika harga masuk ke area kita dan hit stop loss itu sudah sesuai dengan rencana. Itu bagian dari rencana kita. Kita punya plan kalau ternyata harga tidak sesuai dengan analisa kita akan jual di sini dengan kondisi rugi. Tapi ruginya saya udah tahu, saya udah toleransi 1%. Selesai, nggak apa-apa. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Mas, saya sering pasang TP tapi jarang kesentuh. Akhirnya saya close manual. Cara menentukan area TP ya biar bisa kesentuh gimana, Mas? Ini Mas bisa nonton video di YouTube saya. Di YouTube saya, judulnya Cara Menentukan TP Ideal ya. Live. Saya nggak akan bahas di sini karena bukan judul dari webinar malam hari ini. Nah, teman Mas bisa nonton di sini ya. Judulnya Live Cara Menentukan Take Profit yang Ideal.
Saya udah pernah bahas di sini semua cara menentukan TP ya. Oke, teman-teman nonton di sini ya. So, saya akan kirim linknya. Ini linknya. Saya bahas semua semua cara menentukan TP. So, Mas Andi Wijaya, saya akan kirim di sini ya. Oke, ini udah saya jawab. Ah, Masa nggak izin live Zoom karena mau mulai bersejiwa? Siap. Ada Zoom bersejiwa ya. Ini linknya. Jadi nonton di sini Mas Andi Wijaya. Ada pertanyaan lagi. Mas R balance besar dan R balance kecil nilainya beda. Loh, nilainya sama. Sama-sama R. Hitung R-nya bagaimana? SL di R besar apa akan tertutup dengan Win di R kecil? Oh, berarti konsep R-nya ini kita yang berbeda. Maksudnya gimana? SLDR besar sama SLDR kecil. Kan R-nya sama. R-nya 1% dari balance. Kalau balance besar ya besar toh. Kan beda. Apa bedanya R di balance besar sama R di balance kecil? Tetap satu R kan? Misalnya nih, ini kan tadi balance-nya 2000. Ya tetap 1%. Jadi makanya saya menghitungnya dengan R di sini. Win rate-nya R. Karena kan balance orang bisa beda-beda nih. Ini contohnya. Saya punya 200 posisi, win rate-nya 40%. Win rate-nya 40% ya. Ngambilnya 1 banding 2. Artinya kalau loss 1R, kalau profit 2R. 2R itu berapa? Kalau loss 1%, kalau profit 2%. Berarti kalau loss, misalnya 1%, terserah 1R-nya itu, 1R itu 1 kali RIX. RIX-nya boleh berapa aja ya? Boleh 1%, atau boleh dua. Anggaplah 1% ya, biar gampang hitungnya. Jadi kalau loss 1%, kalau profit, kita dapat 2%. Plus minus dari balance kita. Nggak ngaruh balance-nya berapapun. Kalau balance-nya 100.000 dolar, oke, balance-nya 100.000 dolar, 1,5 miliar. Maka yang SL 120. Sekali SL 1000. Berarti kita minus berapa? Total minus kita 120.000. Kita minus 120.000. Oke. Sekali profit 2000. Yang profit 80 berarti profitnya plus 160.000. Maka kita dapatnya 120.000 ditambah 160 berarti kita dapat 40.000. 40.000 itu sama dengan 40 R. Karena balance kita 100.000. 100.000 berarti 1 R-nya kalau 1% berarti 1.000 dolar. Nggak ngaruh. Kalau balance-nya 2000 Mas, ya udah. Balance kita 2.000 dolar, 2.000 dolar. Maka R-nya 1% berarti 20 USD. R-nya 20 dolar. 1% sama, sama-sama 1%. Oke. Berarti kita sekali profit 80, tapi kalau profit kan dapatnya 2 R. Berarti 1 R ini sama dengan 20 dolar. Di sini sama dengan 40 dolar. Supaya tahu ya saya bikin gini. Oke, ini kalau balance-nya 2000 berarti kalau loss 20, kalau profit 40. Kalau balance-nya 100.000 ya sama aja. Kalau loss itu 1000, kalau profit dapatnya 2000. Angkanya sama. Kita akan profit 80 kali, 80 dikali 40 kita dapat, oke, kita dapat 160 USD di sini. Sorry. Kalau profit 40, yang profit 80, 40 kali 80 320 dolar. Ini plusnya, minusnya kita lihat. Minusnya berapa? Yang minus 120 transaksi. 120 transaksi sekali loss 20 dolar. Maka kita lossnya 240. Kita masih profit 80 USD. 80 USD itu 40 R. 40 kali dari R-nya. 40 dikali 1000, 40.000. 40 dikali 20, 80 dolar. Jadi nggak ngaruh balance-nya. Itu kalau Mas open nggak pakai berdasarkan persen tapi lot bisa Mas. Enggak. Hmm. Itu memang perhitungannya dari persennya ya. Kalau teman-teman open, oke. Mana pertanyaan? Saya urutin dulu sebentar ya biar ini. Dari Mas Davi Asriel. Sebentar, saya mana tadi? Mas Asep Sepuluh, Mas Davi di mana?
Mas open nggak berdasarkan persen tapi lot bisa. Enggak. Kenapa nggak bisa pakai lot? Karena lebar areanya berubah-ubah. Kalau teman-teman lebar areanya berubah-ubah dan lotnya selalu sama, misalnya balance saya 2.000 atau balance saya 10.000, lotnya selalu 0,5 gitu. Biasanya orang tuh pakai aturan 10.000, 10.000 itu dibagi 20.000 biasanya. Berapa 10.000 20 dibagi 20.000 ini kalau orang yang ini ya. Ya, lotnya 0,5. Berarti sekali entry 0,5 lot. Saya pakai ketahanan 2.000 pips gitu. Pakai ketahanan 2.000 pips ya. Boleh nggak pakai aturan ini? Ya, sebenarnya sah-sah aja, tapi ini bukan style saya. Kenapa? Karena lebar areanya beda-beda. Teman-teman tidak risking risk yang sama secara terus-menerus. Bisa profit nggak pakai ketahanan? Bisa. Tapi akan fluktuatif. Gitu. Oke, ini tadi. Kebanyakan orang saranin minim satu TP3 buat minimal RR yang diambil. Tapi saya sudah BT 1 tahun 29 per di TP2 malah lebih oke daripada TP3. Dapat 12 ekstra R. Kira-kira gimana Mas? Saya bawa ke live account pakai 2% di TP2 only. Sah? Boleh, boleh. Kalau Mas sudah punya data backtestnya ya boleh aja pakai TP2. Pakai TP3 boleh nggak? Boleh aja. Pakai TP2 boleh nggak? Boleh. Belakangan memang market apa nggak terlalu volatile, jadi secara umum TP2 lebih banyak kesentuh belakangan. Tapi TP3 juga masih profit. Tahun lalu ya kayaknya TP2 make more money. Tapi on the long run TP3 make more money. Kalau 5 tahun gitu, 10 tahun gitu. Tapi kalau Mas TP2 profit ya nggak apa-apa. Kan nggak harus dirubah kalau salah. Mau tanya kalau pasang order limit itu sebaiknya di ujung-ujung area UFO atau di tengah-tengah area UFO. Nah ini kita perlu sepakatin dulu, Mas. Perlu belajar lagi rule-nya. Kalau Mas alumni seminar, Mas tonton ulang video seminarnya bahwasanya masang TP itu di proximal, masang entry itu di proximal. Kita nggak pernah ngajarin di ujung atau di tengah. Masang entry di mana? Di proximal. Proximal itu apa yang dekat dengan harga. Jadi kalau misalnya tadi kita punya NZD USD misalnya, mana yang ada setup tadi? Kayaknya tadi AUD USD M21 tadi ada yang punya setup di sini ya. Setup teman-teman. Kalau di sini masang entry-nya di mana ya? Di sini, di garis yang bawah ini. Nggak bisa nego. Di sini ya, di sini terus. Itu namanya konsisten. Nggak boleh sekarang di sini, besok di sini. Kalau mau di tengah ya boleh, tapi di tengah terus. Nggak boleh ganti-ganti. Jadi pasangnya di mana? Di proximal. Selalu di sini, titik. Oke. Jadi rule-nya, makanya ingat ya, aturan mainnya dua kan. Yang pertama teman-teman punya rule yang konsisten. Konsisten itu selalu sama terus-menerus. Kalau hari ini saya entry di garis, di proximal, selamanya di proximal. Bukan hari di proximal, besok agak ke tengah, besok agak ke tengah dikit, besok turun lagi dikit. Nah itu namanya nggak konsisten rule-nya. Habis itu risk per transaksinya konsisten. Dua itu aja. Kalau teman-teman rule-nya konsisten dan risk per transaksinya konsisten, teman-teman nggak akan MC mau 150 kali salah beruntun, which is itu nggak mungkin terjadi. Kalau teman-teman belajar cara yang benar, teman-teman harusnya punya win rate di atas 50% di 1 banding 1. Kalau 1 banding 2, kita ingat target kita cuma butuh 34% untuk BEP di sini. Artinya kalau teman-teman di atas 34, ya kalau teman-teman bisa kejar win rate 40% di 1 banding 2, which is sangat mungkin dilakukan, dari 100 kali entry teman-teman cuma butuh benar 40 kali, teman-teman akan profit. Dengan catatan tadi teman-teman risknya selalu sama. Tapi kita perlu sadari SL-nya lebih banyak, SL-nya 60 kali, yang TP 40. Dan ketika SL 60 kali itu terjadi, sadari bahwasanya SL adalah bagian dari rencana. Oke. Gus mau tanya indikator yang chart pattern kemarin itu apakah langganan atau gimana? Saya beli ya. Waktu itu saya pernah beli, saya belinya di sini. Harganya lumayan mahal. Saya beli di apa namanya? Harmonic Pattern Collection Trading View. Waktu itu saya ngambil kelasnya Mas eh ya, saya ngambil kelasnya Mas Scott Carney ya, namanya Scott Carney. Scott Carney itu penemu dari harmonic pattern ya. Salah satu orang yang bukan salah satu orang yang menemukan harmonic pattern namanya Scott Carney. Scott Carney itu jual ini Harmonic Pattern Collection for Trading View, di dalamnya itu ada
Jadi itu bukan indikator. Chart pattern itu indikator bawaan dari harmonic pattern collection di sini. Cuman kalau teman-teman minta bikinin ya nanti tak tolong aja teman-teman ruang trader suruh bikinin. Kalau teman-teman perlu ya. Tapi kayaknya ruang trader nggak punya. Saya punya, saya beli di sini $995. Di $995 sekarang 15,8, sekitar 15 jutaan harganya. Tapi ini sebenarnya paket. Paket dengan paket dengan semua indikator. Jadi sebenarnya indikatornya itu harmonic pattern collection. Teman-teman bisa lihat ini. Yang ada private-nya ada. Jadi candlestick pattern, harmonic pattern collection, harmonic pattern collection, harmonic pattern collection sama ini. Jadi ini satu grup indikator. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini datang dari tempat yang sama. Teman-teman lihat nih. Autornya semuanya adalah divergence, 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 divergence. Jadi saya beli itu, saya beli ini 15 juta gitu ya. Saya dapetin semuanya. Tapi kalau teman-teman cuma mau candlestick patternnya ya coba nanti kita ngobrol. Sampaikan aja kan teman-teman EC, Mas, minta ruang trader bikin indikator candlestick pattern. Jadi teman-teman nggak perlu bayar 15 juta kan karena Bisa lah, nggak lebih dipakai. murah lagi, Mas. Enggak, maksudnya nggak dipakai semua. Kan kita Mm-mm. nggak pakai yang lain. Karena kan sebenarnya kan indikator ini kan gabungan dari banyak indikator ya. Nah, ini ya. Harmonic pattern collection saya masukin indikatornya ya. Sebentar, saya akan hilangin yang lain biar nggak bertumpuk. Jadi sebenarnya itu kan dia itu ada ini, 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 sama ini. Jadi intinya kayak gini semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat ini kan sama kayak gambar ini tuh. Ini ada M-nya, ya ini harmonic pattern ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman sudah ngerti UFO, titik selnya sama aja dengan ini. Lihat ini. Ini yang bawah-bawah ini untuk osilator saya nggak pernah pakai osilator teman-teman dalam karir trading saya. Jadi ini nggak boleh pakai. Ini kita nggak pakai. Tapi kalau teman-teman lihat ininya, oke, ini kan ada W tuh, dar ya. W ini nama polanya apa ya? Namanya shark nama polanya. Aku matiin yang lain dulu biar bulishnya tak matiin dulu biar yang muncul bearish doang. Sebentar. Bulishnya tak matiin dulu. Bednya saya mau munculin yang shark tadi doang. Oke, come on, hilang yang lain. Hmm, itu hilang yang lain. Nah, itu teman lihat candlestick patternnya bagian dari dia. Saya kasih lihat bearishnya aja. Kita tunggu. Nah, teman-teman lihat. Ini namanya shark. Shark ini pakai Fibonacci. Ini kan saya nggak pakai Fibonacci ya. Jadi saya punya mentor. Mentor saya yang pakai ini namanya Jeff Manson. Jeff Manson itu punya kelas sekarang namanya The Institution. Nah, Facebook aja lah ya. Saya kemarin barusan WA sama Jeff Manson. Dia punya namanya themarketinstitution.com. Jeff Manson tuh punya themarketinstitution.com. Jeff Manson ini orang yang menggabungkan antara UFO dengan harmonic pattern. Atau lebih gampangnya UFO dengan Fibonacci. Dia punya kelas namanya Training the Eye. Saya udah ikut kelasnya dia 2 kali. Saya ikut Training the Eye 2 kali. Saya ikut yang eh saya udah ikut 2 kali ya. Bayar berapa lumayan? $1.500 kalau nggak salah. Dulu dia adalah mentor saya di Trading Academy. Terus dia keluar dari Trading Academy, sekarang dia bikin sendiri namanya The Market. Sebelumnya dia punya namanya The Elite Trade, habis itu sekarang dia bikin lagi namanya The Market Institution ya. Nah, dia menggunakan UFO atau supply and demand dengan Fibonacci. Ya, ini dia area-area yang dia ambil. Nah, ini sih itu dia zone-zonenya. Sama aja nih dia entry dari tapi dia kasih Fibonacci. Nah, Fibonacci-nya dia belajar sama Scott Carney, Harmonic Trader nih, Scott Carney. Nah, Scott Carney itu ngajar pattern kayak gini nih.
Jadi ketika membentuk pola shark, shark ini adalah pola di mana kalau terbentuk pola shark, kita akan pola shark ini adalah confirmation entry-nya. Kita tahu oke kita boleh nge-sell di sini di lingkaran merah ini. Lingkaran kotak merah ini dia boleh nge-sell. Dia boleh nge-sell di sini karena ini namanya shark pattern. Ada banyak patternnya tadi, harmonic pattern ya. Jadi ada titik-titik Fibonacci-nya ya. Kita lihat ini angka-angka Fibonacci-nya. Dan dia masuknya pakai confirmation, maksudnya pakai candlestick pattern. Jadi dia masuknya di sini. Begitu ada engulfing, setelah terbentuk pola, ada candlestick pattern baru dia entry. Nah, yang dilakukan Jeff Manson adalah dia melihat UFO yang beririsan dengan ini. Ini ada shark pattern, which is boleh permission nge-sell secara harmonic pattern. Tapi kalau kita lihat di sini kebetulan shark pattern ini bertepatan dengan drop di sini. Jadi kita boleh nge-sell di sini. Jadi gitu-gitu aja. Bayang ya? Atau nggak kebayang? Teman-teman boleh nonton aja kelasnya Harmonic Trader ya. Itu lumayan ribet ya. Nah, jadi boleh pakai gitu. Nah, jadi saya dapat candlestick pattern itu dari sana ya. Karena saya dulu belajar harmonic pattern, tapi saya nggak suka nungguin chart. Jadi kalau mau digabung ya Jeff Manson ya. Jeff Manson ngajarin ini, ngajarin pattern-pattern ini. Ada banyak dia bahas tentang Gartley pattern gitu. Nih, pelajari aja Gartley pattern, butterfly, deep crab dan lain-lain. Atau ABCD pattern, nah itu dia bahas tuh. Kita lihat kalau ada yang buy ada nggak bullish pattern. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan pattern nih. Ini nama patternnya adalah deep crab. Nah, dia 161,8. Jadi ini kan beberapa angka Fibonacci jadi harmonik ya. Nah, di sini ketika ada masuk di sini baru dia akan cari buy ketika dia nemu confirmation. Nah, tapi kalau buat kita UFO trader ya kalau ada di sini kita boleh lihat di sini ada UFO-nya nggak? Kebetulan nggak ada berarti kita nggak akan entry. Dan ini SL ya. Pakai harmonic pattern bisa profit nggak? Bisa aja. Yang penting tadi kita punya rule yang sama terus menerus, kita punya risk yang konsisten. Ada margin yang bilang risk per trade pakai margin use itu sama kayak persenan dari balance-nya, Mas. Saya nggak ngerti risk per trade dari margin use. Eh, Mas mau tanya, kalau pakai iTrend dan EMA 9, entry-nya ambil dari RBR atau DBD di dekat EMA 9 ya, Mas? Ya, ngambil UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Ambil RBR atau DBD yang di dalamnya ada EMA 9. Jadi kita pakai iTrend, ngambil RBR atau DBD yang di dalamnya ada EMA 9. Izin kebersejiwa, siap. GBNZT yang kemarin satu webinar kena SL, yes, tadi kita bahas. GBNZT kena SL. Tadi kita bahas, bahwasanya SL itu adalah bagian dari plan ya. Ini tadi kita bahas. Oke. Berarti EMA 9 itu kayak EMA 200, betul. EMA 9 itu seperti EMA 200, karena kalau kita tampilkan EMA 9 daily, itu posisinya akan sama dengan EMA 200 ya. Let me see. Kalau saya masukkan, teman-teman lihat ini adalah EMA 200 ya, yang ini. Yang hitam. Saya masukkan EMA 9. EMA 9 daily. Saya kasih warna biru EMA 9 daily-nya. Teman-teman akan lihat bahwasanya EMA 9 daily ini posisinya akan mirip dengan EMA 9. Jadi posisinya akan dekat-dekat sini. Sekarang masih loading. Masih bingung ngitung-ngitung persennya, Mas? Oke. Bingungnya di mana? Bingung cara ngitung lotnya. Nih lihat, ini kan posisinya sama. Jadi EMA 9 itu memang mirip sama EMA 200. Yang biru ini EMA 9, yang merah EMA 2, yang hitam EMA 200 ya. Jadi dia cenderung berada di tempat yang sama terus. Tuh, lihat ya. Bingung ngitung-ngitung persennya. Kan teman-teman tinggal pakai dengan Anggara Trading Assistant ya, nggak perlu dihitung persen. Tinggal teman-teman sepakatin aja, Rixnya mau 1% atau 2%, udah gitu aja. Balance mau berapa, Rixnya mau berapa, udah selesai. Nggak perlu bingung. Bingung lot Masa, katanya itu Mas. Hah? Bingung lot katanya Mas Davi. Iya, kalau bingung lo nonton rekaman seminar atau nonton video cara pakai Dwi Anggara Trading Assistant. Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube video saya ini, tak kasih lihat.
Nah ini nih videonya. Nonton di sini ya. Karena bukan bagian dari tema malam ini gitu loh. Tuh, udah ada videonya. Jadi saya udah pernah bahas. Kalau lotnya $34. Nih saya bahas kenapa saya nggak pakai pips, terus cara ngitung lotnya gimana. Ya lotnya mekan dibagi 64, 9. Pakai asisten, pakai Ozone Pro, ada semua di sini. Nonton di sini. Atau teman-teman juga cari video saya yang lama. Saya punya banyak video tentang. Kalau teman-teman cukup rajin untuk nontonin semua video YouTube saya, ada banyak hal yang udah dibahas sama saya. Nih, risk management dalam trading saya udah pernah bahas di sini. Saya juga udah bahas di sini tips dan risk per trade dalam trading nih. Kenapa saya nggak pakai akumulasi pips? Saya udah bahas nih tips dan risk per trade dalam trading. Risk management dalam trading saya udah bahas. Terus mana lagi? Hmm, mana Dewan Agra Trading Assistant? Atau yang barusan ya? Video yang barusan saya kirim ya. Udah saya udah pernah saya bahas semua kayaknya. Atau cara jadwian Anggara Money Management. Coba ada nggak munculnya apa? Ini, oke. Cara menghitung lot. Nah, ini juga sudah bahas. Halo, selamat malam, teman. Nah, ini juga. Hmm. Tuh, sudah pernah dibahas semua ya. Jadi, nonton di situ ya. Oke, mana lagi? Masih bingung hitung persen? Ya, kalau bingung nonton di sini. Tadi beberapa video sudah saya share. Atau minta chat aja tim NFC atau chat Mas Gofar atau siapapun tim EC atau Boleh, tim boleh, Reno. boleh, Mas. Teman-teman nanya, Mas, tolong kirimin video cara ngitung lot. Nanti dikirimin videonya. So, teman-teman punya resource ya. Kayak semua yang teman-teman butuhkan untuk trading dengan style saya itu ada di YouTube free. Nonton aja semua. Kayak literally tonton aja semua. Sepertinya ya dia akurat hampir sama dengan Evo-nya Mas Gus untuk yang candlestick pattern-nya. Sepertinya ya bisa jadi ya. Yang ini si mana tadi dia ini. Saya nggak suka pakai candlestick pattern, tapi kalau teman-teman mau pakai boleh ya. Tinggal teman-teman gabungin sama beberapa rule. Yang penting cara entry-nya sama terus-menerus ya. Kalau pakai 100 WD nggak bisa sama Mas Davi lebar zone-nya. Saya ada akun kecil model 100 untuk ambil 0,1 only, tapi risk dan reward-nya per trade jadi beda. Nah, kalau balance-nya $100, kalau balance-nya $100, teman-teman perlu sadar, oke, balance saya $100 nih. Kita sepakati dulu. Kalau balance $100, kita perlu sepakatin kita goals-nya bukan making money dari trading, bukan kaya dari trading. Karena $100, teman-teman profit 100% per tahun pun cuma jadi $200. Oke. Teman-teman bisa profit 1000% per tahun pun, which is enggak most likely nggak terjadi, maka teman-teman nggak akan jadi banyak juga. Kalau 100 ya profit 200% juga baru jadi $300 kan. Nah, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bikin akun sen. Teman-teman bikin akun sen. Kalau bikin akun sen buat latihan trading di HFM ada akun sen, hubungin aja tim EC. $100 ini balance-nya akan jadi 10.000. Kalau 10.000 teman-teman akan bisa entry banyak. Lotnya nggak akan 0,01. Gitu ya, Mas Kenny Chandra ya. Mas Kenny Chandra kalau balance 100 ya pakai akun sen ya. Jadi risk per trade-nya bisa beda. Oke. Berarti mirip dengan cara 4 EMA ya, Mas? Mirip. Nggak tahu ini mana yang dimaksud. Udah tinggal tapi Mas Eka pernah dengar Yang tadi belajar Mas IC 9. atau SMC? Oh, EMA 9 ya. Berarti mirip pernah belajar IC atau SMC kah? Kalau tahu bedanya apa ya? Soalnya sekilas kalau saya lihat sama intinya cuma nanya namanya aja beda. Saya tahu SMC, tapi ya nggak paham detail banget ya. Cuman supply and demand itu dipatenkan sama Sam Saidan dan 3 orang. Ada Sam Saidan, ada Steve Albin, sama satu lagi lupa, yang cewek saya lupa namanya. Nah, Sam Saidan menyebut konsepnya itu dulu smart money concept, which is sama-sama ngomongin imbalance. Kalau ngomongin imbalance berarti supply and demand.
Ya mungkin orang kemarin aja ada yang bilang, Mas ada muridnya Mas Angga ngajar UFO dikasih nama beda ya boleh aja. Nggak apa-apa ya boleh-boleh aja. Gus untuk suaranya makin lama makin pelan ya mungkin terlalu jauh dari mic saya tadi. Bingung load tadi udah loadnya otomatis pakai asisten atau nonton video-video yang saya bahas tadi. SMC sama ICT saya nggak tahu. SMC kayaknya mirip-mirip, cuman beda cara menentukan base-nya. Cara menentukan areanya sedikit beda, tapi nggak signifikan bedanya. Kalau teman-teman mau pakai SMC ya sah saja. SMC itu sama. SMC itu dia akan bilang, oke ini downtrend candle hijau terakhir. Nah, berarti ini adalah entry-nya gitu. Berarti dia entry di rally base drop. Atau di sini dia akan ngambil candle hijau terakhir. Berarti di sini entry. Which is buat kita ini adalah drop is drop. Nggak signifikan bedanya ya antara SMC dengan UFO. Kalau teman-teman sama-sama ngerti imbalance ya berarti teman-teman ngerti. Makanya di seminar kemarin saya bahas konsep dasarnya supaya teman-teman nggak gampang bingung diganti namanya, bingung diganti ininya bingung. Pahami konsepnya dulu. Pahami konsep kenapa harga bergerak. Kalau teman-teman tahu kenapa harga bergerak, kenapa candlenya jadi hijau, kenapa candlenya jadi merah ya udah ngerti. Kalau kita ngomongin SMC berarti ini kan naik nih hijau-hijau semua berarti ini imbalance. Maka candle merah ini adalah imbalance-nya misalnya. Boleh nggak buy di sini? Ya boleh. Tapi kan sebenarnya kalau kita mau pakai ini juga kita bisa anggap sebagai drop based rally. Ini kan formasinya juga drop based rally. Tapi kalau saya ngambilnya segitu. Oke. Tapi pada intinya kita ngomongin imbalance. Teman-teman nonton lagi video hari pertama, hari kedua dan dipahami benar-benar. Video seminarnya harusnya udah terjawab di sana. Oke, Mas nonton Aude NZD tadi udah. Yang di sini ya tadi. Oke. Saya sampai bingung mana video Mas Angga yang belum saya tonton. Nanti tak bikinin lagi Mas, biar sampai ada yang belum ditonton. Hmm. Kalau sudah punya sistem trading yang konsisten, lebih baik forward test atau langsung trading. Ya langsung trading aja, tapi lotnya dijaga. Yang penting MM-nya dijaga, langsung trading nggak apa-apa. Yang penting teman-teman, oke risk per trade 1%, risk per trade 2%, langsung trading nggak apa-apa. Euro Audi ada setup di M21, hmm, bisa diterima. Euro Audi di M21 di sini ya. Ya, bisa diterima. Bagus, sesuai dengan rule. Rally base rally searah dengan tren. Wah, ini udah mulai pinter-pinter nih. Mas Tanu kiri 2D. Nah, sekarang ada tools lain selain dengan kriteria saya pakai Mac buat entry tapi indikatornya nggak bisa dilihat di MT4 Mac. Saya nggak punya ya Mas. Coba nanti nggak tahu. Ruang trader bisa kok itu Mac nggak? Nanti tak coba tanyain ya. Biar dia bisa nggak. Saya nggak bisa coding soalnya Mas. Bisa tapi nggak pinter. Nah ini pertanyaan nih. Mas Punten, kita loss waktu balance-nya 2000 dan kita profit waktu balance-nya 700. Recovery nggak? Enggak. Kalau kita pakai satu balance dari balance nggak recovery. Tapi kan itu beautiful-nya ya. Ini saya bahas di sini nih. Pertanyaan itu saya bahas di sini. Jadi hampir semua pertanyaan teman-teman sudah saya jawab ya. Rajin-rajin aja nonton YouTube saya. Nah, itu udah pernah saya bahas di sini nih. Money management dalam trading nih, Mas Asep ya. Saya udah bahas di sini. Oh, sekarang saya ngerti maksudnya Mas Asep tadi tentang balance gede versus balance kecil. Jadi, ketika kita, kenapa saya selalu pakai dari balance terakhir? Di video itu saya bahas jelas. Ketika kita masih loss terus, maka kita akan pakai dari balance terakhir. Anggaplah nih ya. Anggaplah kita loss terus 100 kali tinggal di sini. Nah, begitu mulai profit, kita akan profit. Kita akan modal dengan 739. Kita start dengan 739. Risk-nya sama 1%. Tapi sekarang profit sama dengan, sorry, sama dengan ini dikali 0,01 sama dengan ini ditambah ini. Oke. Nah, tentu aja kita nggak akan SL beruntun, nggak akan TP beruntun ya. Ini kita nggak akan TP beruntun. Tapi pada idenya sama. Ketika kita mulai bisa profit, maka angkanya juga akan naik.
Mungkin belum recovery bisa jadi. Tapi kan selama teman-teman tidak ditendang keluar dari permainan, teman-teman tetap punya kesempatan untuk membalasnya kan. Teman-teman punya peluang untuk membalasnya. Maka di satu titik balance kita juga akan naik. Begitu teman-teman udah mulai konsisten terbukti konsisten kan balance-nya naik terus. Tadinya kan 700 tuh, Reksa 1%, $7. Nanti lama-lama balance-nya naik. Naik lama-lama balance-nya jadi 1.000. Begitu balance-nya 1.000, Reksa jadi $10. Nanti naik lama-lama balance-nya jadi 1.500, maka jadi segini. Nanti naik lagi lama-lama jadi segini. Kalau kita lanjutin sampai 150 kali, nah, terjadi compounding. Nah, di sinilah baru kita menang. Tuh. Lama-lama naik juga kan balance-nya kan? Karena kita selalu pakai rate 1% dari balance. Jadi ketika kita lagi nggak jago tradingnya, lagi awal-awal kan belum jago ya, masih banyak loss gitu ya. Ya teman-teman balance-nya turun terus. Tadinya 2.000 loss, loss. Ya pasti nggak beruntun lah. Ada loss, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss, ada profit. Tapi banyakkan loss-nya. Balance-nya turun, 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 terus. Turun terus. Anggaplah sampai jadi 700. Sampai jadi 700. Ini mungkin tidak 100 kali beruntun ya. Jadi 700. Tapi begitu lama-lama teman-teman mulai membaik sistem tradingnya, mulai bisa profit. Ya tadi selama teman-teman tidak keluar, selama teman-teman tidak MC, tidak ditendang keluar dari permainan, lama-lama kan teman-teman belajar. Belajar dari kesalahan di masa lalu diperbaiki lama-lama mulai membaik, mulai profit, 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 profit. Ya dari 700 profit lama-lama jadi 1.000. Begitu 1.000 kan 1%-nya $10. Nggak langsung recovery. Nanti lama-lama jadi 1.500, lama-lama ya recovery juga di satu titik juga. Di sini sudah hampir recovery di 100 kali. Ups, saya cuma mau nguningin tadi ternyata. Di sini dia lama-lama jadi recovery. Nah, begitu udah recovery, teman-teman udah mulai profit, teman-teman never look back akan profit. Ya tentu ada loss, ada profit, ada loss, ada profit, tapi kan lama-lama akumulasinya banyak profit ya. Jadi balance nambah terus, 1% dari balance naik terus gitu. Paham ya Mas Asep ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Hmm. Jadi gitu ya. Simple ya. Jadi selama teman-teman punya rule trading yang sama terus-menerus, selama teman-teman risk per transaksi sama terus-menerus, artinya satu teman-teman tidak akan MC. Makanya judul webinar adalah How to Survive. Bagaimana tidak MC? Kita belum ngomongin profit karena diasumsikan teman-teman belum memahami sistem tradingnya, belum jago-jago amat. Kalau teman-teman nggak gitu paham, selama risk per transaksinya benar, kita tidak mungkin habis duitnya. Selama risk per trade-nya benar, selama MM-nya benar dan cara entry-nya sama, kita nggak akan habis duitnya. Nah, aturan nomor satu dulu, survive. Jangan MC, jangan ditendang keluar dari permainan. Yang penting nggak mati di pertempuran. Kalau teman-teman tidak mati di pertempuran, lama-lama teman-teman lebih jago bisa balas dendam. Tapi kalau teman-teman mati, udah nggak ada kesempatan untuk balas ya. Selama teman-teman tidak mati, ya di satu titik teman-teman balasnya turun-turun terus ya udah di satu titik udah ketemu ritmenya, udah ketemu polanya, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun trading, teman-teman udah terbiasa dengan rule-nya, udah mulai percaya dirinya meningkat, tetap 1%, pelan-pelan teman-teman naik balance-nya. Ini dengan asumsi tidak pernah di top up ya. Begitu naik, 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 lama-lama kembali ke titik BEP. Anggaplah ini 6 bulan pertama, 100 transaksi pertama loss, 6 bulan kedua udah mulai membaik, ya udah BEP habis itu tahun berikutnya teman-teman udah mulai build up profit konsisten. Gitu. Jadi ini tentang how to survive. Oke, Mas Hortensia tolong dijawab dong Mas. Oke, yang mana nih Mbak Kristi? Mas ya, kalau EMA 200 satu garis dengan EMA 9 tapi tidak ada UFO apakah boleh posisi? Tidak boleh. Kita open posisi karena ada UFO. Kalau tidak ada UFO tidak open posisi. No UFO no trade. Oke. Nah ini ada, Mas kalau kita punya satu pending order belas 2.000, kita punya 2 PO, semuanya pakai 1% dari 2.000. Kalau kena, ya cuek aja Mas, nggak akan gimana-gimana, nggak usah dimodifikasi. Selisihnya dikit kok.
Yang pertama SL-nya 20, yang satu paling 19,8. Nggak usah dipusingin. Kan ini kan kondisi sempurnanya, tapi kan angkanya pasti meleset-meleset dikit. Ya ini kalau meleset-meleset dikit juga nggak gimana-gimana banget. Nggak usah dimodifikasi ya. Santai aja. Mas Adam Al-Mahdi ya. Jadi yang penting setiap kali entry teman-teman pakai 1% dari balance. Perkara nanti ada yang floating, ada yang TP, ada yang SL, cuekin aja. Selama teman-teman konsisten dengan cara itu terus, on the long run akan baik-baik aja. Dalam jangka panjang teman-teman akan baik-baik aja. Nah, ini ada pertanyaan. Ini nggak ada di antara EMA 100 atau 200 apakah nggak apa-apa? Jawabannya kurang oke, tapi tunggu aja nanti juga EMA-nya naik. Ini biasanya bagus ya. Biasanya EMA-nya naik ya. Nanti pelan-pelan kan harganya masih gerak-gerak EMA-nya naik, nanti lama-lama antara 100 dan 200. Tapi kalau teman-teman ragu ya jangan dipasang dulu, tunggu dia naik, EMA-nya baru dipasang. Boleh juga gitu ya. Oke, mana lagi pertanyaan? Saya rasa dari sekian seminar yang pernah saya ikutin, ini adalah teori dan praktek paling simpel dan paling mudah dipraktekkan. Bulan ini genap 2 tahun kenal trading dan ini menurut saya masuk akal dan ini akan saya jadikan role sebagai analis. Terima kasih Mas Angga dan tim NFC. Good job. Thank you Mas Budi Santoso. Kalau di supply and demand ada konsep liquidity grab nggak? Nah, saya tuh nggak tahu konsep-konsep ini liquidity grab itu apa. Em, Liquidity grab itu apa? Aku nggak ngerti maksudnya. Ya mungkin kalau dijelasin mungkin saya tahu, cuman saya nggak pernah ngasih istilah-istilah gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin seminar saya mostly saya pakai bahasa sehari-hari supply, harga murah, harga mahal gitu. Saya nggak pernah bilang liquidity pool ini itu. Saya cuma bilang ini tumpukan order buy di masa lalu yang kepanggil gitu. Ya tadi ya mungkin orang boleh aja ngasih nama-nama gitu biar biar keren. Tapi menurut saya trading ya supply and demand. Supply and demand ya yang saya bahas di seminar willing buyer, willing seller, harga murah, harga mahal, pending order buy yang belum kepanggil gitu. Ya menurut saya gitu-gitu aja sih. Kita nggak perlu bilang ini jebakan itu gitu ya. Normal-normal aja menurut saya. Menurut saya ya udah ini rally based rally artinya ini harga murah. Kenapa ini rally based rally? Karena di sini nggak ada seller, harga naik. Ya udah kita pasang di sini. Bisa SL nggak bisa. Teman-teman jangan apa ya, jangan terpukau materi advance, materi nggak advance gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih. Euro AUD 21 menit. Kita ngomongin yang ada di depan mata kita ya. Supaya teman-teman nggak jadi bingung ya. Ini mungkin ada pertanyaan nggak kekejar Mas Adit, nanti kejar aja kalau ada pertanyaan yang aku belum kekejar ya. Siap, Mas. Contoh nih Euro AUD. Saya kan nggak ngerti apa-apa nih Mas. Anggaplah saya nggak ngerti liquidity grab, which is saya nggak tahu itu apa. Bisa jadi itu benar, saya nggak bilang itu salah atau benar ya. Tapi kan kita udah tahu konsep dasarnya, makanya kan hari pertama seminar, hari kedua itu saya bahas kenapa harga bergerak menggunakan contoh di kehidupan nyata supaya kita nggak usah pusing-pusing sama angka-angka yang aneh-aneh. Fake out itu segala macam. Saya nggak ngerti fake out, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti semuanya. Tapi saya ngerti satu, nih informasi yang pasti saya tahu. Satu, ini uptrend. Oke, saya mau jadi fokus jadi buyer. Oke, step satu. Clear ya teman-teman? Please respon di chat ya supaya jelas. Step satu, uptrend saya mau fokus jadi buyer. Anggaplah saya nggak ngerti apapun, saya nggak ngerti advance, saya nggak ngerti teknik ini itu, nggak ngerti liquidity grab, nggak ngerti apapun. Clear, uptrend, oke. Saya mau beli di mana? Beli di harga murah kan gitu. Kita udah sepakat ini. Harga murah itu apa? RBR. Selesai. Beli di harga murah RBR. Oke, saya akan buy di situ. Saya akan pasang stop loss di 72. Saya akan hitung aja SL-nya. 72 berarti 67. SL-nya di sini. SL saya di merah. Saya ambil 1/2, let's say. Saya ambil 1/2 aja biar enak. Oke, saya ambil 1/2. Artinya, kalau harga balik ke sini, kalau harga turun, kena sini, saya akan buy. Saya akan buy di sini. Oke, saya akan buy di sini. Garis hitam. Saya akan hilang ini biar teman-teman nggak bingung. Saya akan buy di garis hitam. Saya akan pasang SL di merah. Saya akan TP di hijau. Perhatikan baik-baik. Saya tahu ini uptrend. Saya tahu harga mula darah SBR. Saya akan buy di hitam. SL di merah. TP di biru. Risk per transaksi saya adalah balance saya $2.000.
Oke, rig saya 1%, 20 USD. TP saya kalau kena $40. Apa hal yang saya tidak tahu yang bisa merubah kondisi ini? Apa hal yang saya tidak ngerti yang bisa merubah kondisi ini? Apapun yang terjadi, teman-teman, mau saya ini itu segala macam nggak ngerti apapun. Kalau harga kena ini, kalau harga kena garis hitam ini, kena lingkaran, saya ganti warnanya. Saya kena lingkaran biru ini, kemungkinannya cuma dua, teman-teman. Kalau harga turun kena biru, kalau nggak naik dan kena hijau, which is saya profit $40, kemungkinannya ya turun, kena merah, saya loss $20. Titik. Udah, nggak ada kemungkinan lain. Pertanyaannya, ini uptrend nggak? Yes, uptrend. Ini harga murah nggak? Murah. Berani beli nggak? Berani. Risknya berapa? $20. Selesai. Di luar itu, teman-teman, mau Trump jadi presiden, mau Trump nggak jadi presiden, mau ada perang di Afghanistan, mau ada perang di Israel, nggak mempengaruhi apapun, teman-teman. Saya tahu risk saya satu, reward saya dua, dan saya kalau ngelakuin ini terus-menerus, cara yang sama terus-menerus, saya tahu win rate saya di atas 34% dan saya profitable. Good enough. Titik. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah advance, ini, itu, nggak usah dipikirin. Kalau teman-teman hanya entry jika lihat gambar kayak gini, ini kan nggak penting nih. Ini pair apa dan time frame berapa ini nggak penting nih. Nggak relevan, yang relevan kan cuma gambarnya. Yang relevan kan cuma gambarnya ya. Yang relevan adalah harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200 saya punya RBR, belakangnya kosong. Oke, dah, titik. Kalau teman-teman hanya entry kondisi kayak gini terus-menerus, tidak tahu apapun di dunia, teman-teman nggak tahu candlestick pattern, nggak tahu harmonic pattern, nggak tahu apapun, nggak ngerti berita, nggak ngerti ini, nggak ngerti tadi apa liquidity grab atau apapun gitu. Terus teman-teman hanya fokus entry kayak gini aja. Oke, lebih rally uptrend, saya fokus jadi buyer. Saya buy di RBR yang sebelahnya kiri clean-nya. Dan SL saya di bawah area gitu, risk saya 1%. Kalau benar saya ambil 2%. Tutup mata ngelakuin ini terus-menerus. Profit nggak? Profit. So, jangan dibikin ribet ya. Jangan dibikin ribet. Jangan dibikin ribet. Dan jangan dibikin aneh-aneh. Cara survive-nya cuma gitu aja udah. Yang penting teman-teman risk-nya. Tadi kita bahas nih, kalau teman-teman risk-nya $20, teman-teman 150 kali salah beruntun, atau 100 kali salah beruntun, teman-teman baru kehilangan 1.300, 1.200. Ini tadi dikurang 2.000. Cuman kehilangan $1.260 dari balance. Tapi kan nggak mungkin kita nggak belajar. Nggak mungkin juga kita salah berkali-kali. Oke? Di luar ini nggak usah dipusingin, teman-teman. Nggak usah dipusingin. Ya, trading ya gitu-gitu aja. Yang perlu kita sadari, kalau win rate saya 40%, let's say tadi, anggaplah kita punya win rate 40%, yang perlu kita sadari, dari semua setup yang begini, 60-nya akan hit SL. Dan hit SL artinya saya kehilangan $20. Dan itu adalah bagian dari rencana. Itu adalah bagian dari plan kita. Jadi hit SL itu adalah rencana kita. It's a good thing. Bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk adalah kalau Anda tidak pakai SL, harga turun, 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 turun terus, kemudian tiba-tiba, kemudian hari naik, terus di close di sini dalam kondisi profit dikit. Nah, ini jelek. Walaupun tidak kehilangan uang, tapi itu tidak sesuai dengan plan, which is jelek. Plan kita itu bukan tidak SL, tapi plan kita adalah making money dalam jangka panjang. Plan kita adalah profit dalam jangka panjang. Kalau plan kita adalah profit dalam jangka panjang, 1-2 SL nggak ada masalah. Gitu. Which is kita udah tahu, kalau kita entry 100 kali, kemungkinan SL-nya pasti lebih banyak. Dengan asumsi tadi, teman-teman baru belajar, win rate-nya masih 40% di 1/2. Dan kalau teman-teman ngelakuin ini, setupnya kayak gini, kalau teman-teman nih, sekali lagi, kalau teman-teman hanya entry yang kayak gini, saya yakin win rate-mu di atas 40%.
Win rate-nya di atas 40%. Anggaplah kita bikin jelek 40%. Masih worth it. Ini pertanyaan lagi nggak? Di atas ini Mas, dari Mas Benny Gunawan. Apa? Kalau kalau untuk XAUUSD saat ini, kalau setup dekat EMA 200, apakah kita harus menunggu? Padahal harga saat ini naik terus. Kalau menunggu di UFO, apakah tidak berubah jadi downtrend ya? Mohon pencerahan. Oke, ini jawaban panjangnya nonton rekaman seminar, tapi mana misalnya? Ya memang paling kita menunggu. Kalau nggak kepanggil ya udah, biarin aja nggak kepanggil. Misalnya nih, oke kita nggak usah pindah setup ya, biar nggak pusing ya. Apa tadi sih? Euro Aude ya? Zero Audi. Nih, apakah ada jaminan dia pasti balik ke harga? Nggak ada jaminan juga. Kalau dia misalnya tidak pernah kembali dan dia naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, ya kita nggak entry. Kalau nggak entry ya berarti nggak profit dan nggak loss. Kalau suatu saat harga kembali, kita punya pilihan mau di cancel atau enggak. Di cancel boleh, nggak di cancel boleh. Kalau di cancel berarti tidak profit dan tidak loss. Kalaupun nggak di cancel, tetap aja ini harga murah. Balik lagi ini harga murah. Kalau harga kena sini, mungkin nggak dia naik ke atas. Mungkin. Kalau naik ke atas profit 40, kalau tembus ya minus 20. In fact, kalau teman-teman lihat semua setup saya yang pernah saya share di Trade with Anvil Order, semua setup yang pernah saya share di sini, oke, setup-setup ini yang pernah saya share di sini di live chart. Kalau teman-teman ambil semuanya tanpa berpikir, artinya teman-teman nggak pernah cancel, artinya mau harga naik terus, mau turun terus, nggak usah dipusingin, masih profit nggak? Masih. Contoh ini. Nih, ini waktu kita bikin setupnya kayak gini. Audien, drop is drop, kita pasang sell limit dan nggak kepanggil. Harga turun, 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 naik, naik, turun, 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 naik, naik, turun, turun, naik. Suatu ketika naik, tetap profit tuh. Tuh. Apakah semuanya selalu profit? Enggak ya, jelas ada yang SL. Contoh ini juga nih. Ini kan uptrend nih, kayak ditanya tadi. Ini GBBSD uptrend, kita nunggu di sini. Kalau harga naik-naik terus kita apakah nunggu? Pilihan, kalau EMA 200-nya lewat, mau di cancel boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita tunggu terus, apa yang terjadi? Harga naik, 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 nggak tahu kemana, turun, turun, turun. Suatu ketika turun, kena, mantul nggak? Mantul. Karena ini tetap harga murah. Di harga murah terjadi competition to buy. Competition to buy memaksa harga balik ke atas. Apakah selalu profit? Ya nggak juga. Akan ada hari di mana itu berakibat SL. Contoh ini. Ini masuk mantul dikit kemudian SL. Contoh ini langsung SL. Ini tadinya di sini harga naik, 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 nggak ditunggu, sampainya SL. Ya udah. Kalau SL kan kita udah tahu rugi berapa. Toh yang penting cara entry kita sama. Saya hanya entry jika kondisinya kayak gini. Kalau teman-teman kumpulin ke bawah, ada hari SL, ada hari TP, ada hari SL, ada hari TP. Nah, kalau teman-teman lihat data saya di 1/2, kita udah tahu nih. Di 1/2 kebetulan dari semua setup yang saya share win rate-nya 64%. Artinya dari 34 posisi, yang TP 22, yang SL 12. Ini 64%. Win rate-nya gede. Tapi kan teman-teman nggak perlu ngejar 64% ya. Anggaplah teman-teman tadi cuma punya 40% aja, which is 64% nih exceptionally good, teman-teman. Bagus banget. Tapi kan saya sudah trading 10 tahun dan saya udah pakai metode ini selama saya belajar pertama kali 2017, sekarang 2023, 6 tahun. Saya udah pakai rule ini 6 tahun. Saya udah pakai rule ini, RBR dan 4 EMA, ini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. So, teman-teman, ya teman-teman mungkin nggak bisa ngejar 60% lah. Teman-teman 40-50% udah oke. Dan ya udahlah, kalau ini SL ya udah minus 40 kan. Mungkin mantul nggak mungkin. Kalau mantul dapat 40, selesai. As simple as that ya. Oke, Dari Mas Imad Rahmatullah, Mas. Apa yang salah jika setup yang jarang tersentuh? nggak ada yang salah. Nggak tersentuh ya nggak apa-apa tuh, nggak ada yang salah. Ya ini balik lagi, RBR ini ya tadi kemungkinan satu, harga langsung turun, kemudian SL. Salah nggak setupnya kalau ini langsung turun dan SL? Nggak salah setupnya. SL adalah bagian dari plan kita kena SL, selesai. Nggak ada yang salah kan? Kalau misalnya harga turun, kemudian naik dikit,
terus kemudian SL. Ada yang salah nggak dengan plannya? Nggak ada yang salah juga. Kalau harga mantul, terus TP, ya, ya kadang-kadang itu terjadi kan. 40-50% of the time itu terjadi. Nggak ada yang salah juga. Kalau harga naik terus nggak turun-turun, salah nggak plannya? Ya nggak salah juga, plannya plan udah. Yang salah kalau kita bikin plan yang tidak sesuai dengan rule, misalnya saya mau buy di sini atau misalnya kayak gini nih, yang salah itu kalau teman-teman bikin plan di luar, oh ini kayaknya saya bisa nge-sell di sini nih, gitu. Nah itu salah. Kalau dia harga naik-naik terus nggak turun-turun ada yang salah? Nggak ada. Kalau dia harga naik terus turun gitu, terus kemudian SL, ya bisa aja. Nggak ada yang salah dengan plannya tetap kayak gini. Nggak usah over analisa teman-teman. Oke, nggak serumit itu trading ya, nggak serumit itu. Ya saya nggak bilang gampang sih, cuman nggak serumit itu. Yang bikin rumit otak kita sendiri biasanya. Kalau nggak kesentuh, kita nggak akan kehilangan uang, kita nggak akan merasakan loss, nggak akan profit juga. Ya betul. Kalau nggak kesentuh ya nggak loss dan nggak profit, nggak ada yang salah ya. Oke, aman ya teman-teman. Sudah 1 jam lebih. eh Mudah-mudahan malam ini teman-teman dapat sesuatu yang apa? Yang siapa yang malam ini dapat keyakinan baru? Siapa yang Dapat malam ini aha wah momen. ternyata ya, saya bisa dapat aha momen. Siapa? Maaf saya agak telat mau tanya kenapa pakai 21 menit Mas. Wah ini panjang cerita. Kenapa pakai 21 menit ya Mas? Nonton nonton YouTube saya, nonton banyak YouTube saya. Saya lebih yakin sama setup RBR dan DPD. Yes. Tiap Mas Angga sharing selalu dapat hal baru. Yes, thank you. Cara tahu bisa TP 1 2 3. Nah, aduh ini kita bahas lain waktu ya. Nggak ada tahu Mas. Siapa yang tahu ini bakal TP 1 TP 2 atau TP 3? Nggak ada yang tahu. Bisa SL? Nggak ada yang tahu. Kalau tahu mah kalau saya tahu persis ini pasti TP 2 yang nggak pakai RX 1%. Faktanya kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Punya keyakinan kalau bisa-bisanya main Windows Mas Angga. Boleh, saya berharap malah bisa melebihi, tapi ya nggak perlu lebih, nggak perlu gimana-gimana kok. Yang penting profitable. Kalau teman-teman misalnya nih, saya udah bisa jago nih, saya bisa nggak usah 64% kayak gini ya, nggak usah punya win rate 64%. Anggaplah di 1 banding 2 saya bisa stabil di 45%. Udah. Kalau udah 45% ya nggak usah diotak-atik lagi lah. Udahlah. Deposit yang banyak aja, tambahin tambahin depositnya, gedein risknya, udah selesai. Nggak ada yang perlu aneh-aneh ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much buat Mas Gofar yang sudah Oh ya, menemani Mas, ini dan ada info ini sebentar. oh ya, silakan Ya, Mas Gofar. jadi buat teman-teman nih, kayak ini kan kebanyakan dari alumni seminar Oktober kemarin. Jadi buat Hmm. teman-teman yang ikutan seminar itu masih ada diskon seminar nih. Jadi ada 15% plus DART. Jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mau ambil program edukasi atau tools gitu. Jadi Sampai tanggal berapa itu? silakan sampai tanggal 23 Oktober, Mas. Oke, jadi bagi Jadi teman-teman yang ya, kemarin alumni seminar dan teman-teman eh, pengen nambah program-program yang lain, mungkin teman-teman pengen beli iZone, teman-teman pengen ikut kelas Forex WDA, atau mungkin teman-teman pengen saya aliran TP pendek-pendek, Mas, saya pengen ikut bootcamp scalper gitu. Ah, yes. ya boleh juga bootcamp scalper baru dibuka, teman-teman masih Ya, berhak dapetin diskon berapa? 15% ya? iya 15% plus DART 15%. masih ada. Plus Dart, oh masih boleh main Dart. Oke, teman-teman Masih masih bisa masih dapat Mas. 15 plus 5 berarti minimal ya. Minimal 15 plus 5 bisa jadi lebih ya. Gimana cara ikutan Dartnya? Kalau Dartnya Iya. mendarat di 50 dapat 15 plus 50 bisa 65% diskonnya. So event terdekat yang teman-teman bisa ikutin, kalau saya udah nggak ngajar live lagi teman-teman kayaknya dalam waktu dekat, kecuali seminar ya. Jadi kemungkinan besar kalau teman-teman mau belajar yang tentang style ini, teman-teman bisa ke Forex Widian Anggara, bisa silahkan hubungi teman-teman EC, atau teman-teman yang suka tadi scalping, pengen TP yang pengen punya entry setiap hari gitu, teman-teman silahkan ikut ke bootcamp scalper ya. Sekarang ada batch 5 kalau nggak salah baru dibuka, langsung aja Betul. hubungi tim edukasinya ya. Ada lagi? Oke. Siap, cukup Mas. Oke. Cukup. Itu aja teman-teman. Thank you so much dan sampai Siap. jumpa di webinar berikutnya. Bye.
Bye-bye. Thank you Mas Angga.